Ini Pak, ini untuk ban serep Pak. Ini untuk towing Pak. Untuk towing. Ini toolkitsnya. Ini dongkrak Pak. Ini untuk segitiga emergency Pak. Misalkan ganti ban di jalan atau seperti apa. Ini untuk P3K Pak. Ya. Garansi kaca film ada di laci depan Pak sama surat jalan sementara. Ya. Perintilan di sini. Ya. Ini garansi kaca film Pak 5 tahun Pak. Jadi kalau ada gelembung atau yang ngelupas nanti diinfokan. Ini nanti buku servis sambil kita jelasin Pak yang di dalam. Kunci cadangan ada 2. Kuncinya ada 2 Pak ya. Yang satu cadangan, yang satu inti, sama aja sih. Ya. Ya. Sip. Keduanya. Sambil Tetes jelasin sedikit fitur-fiturnya Pak ya. Ya. Biar takutnya lupa kan kemarin. Ya, ya. Boleh Pak, satu di sini. Kakak boleh di belakang Kak. Tetes di sana nih, kamu jelasin. Oh iya, satu lagi maaf Pak. Di bawah sini ada APAR Pak, alat pemadam api ringan. Oh ini surat jalan sementaranya Pak. Ya, ya, ya. Oh, taruh di dalam aja. Ya, kasih. Ya. Di bawah sini Pak bisa dicek ada alat pemadam api ringan warna merah Pak. Tolong sini. Bawah sini Pak warna merah. Kan tahan injak rem Kak. Ya. Gitu. Nah, Selamat malam Ida Bagus Putu. namanya kalau mau apa tinggal diganti ya. Ya. Greetingnya gitu Kak. Jadi ke pengaturan, ke sistem Kak. Nama panggilan pemilik mobil. Ini bisa diganti-ganti. Mau siapa gitu. Jadi kalau pagi selamat pagi, siang selamat Ya, siang, ya. malam selamat malam gitu. Tinggal diganti aja. Di sini menu utama nih Kak. Nah, misalkan AC ya paling utama ke AC. Oh maaf ini kan bisa nyalain. Nah. Ini kan AC Pak ya. Nah, jadi bisa 2 Kak, bisa digitalnya atau analog atau manualnya. Nah, yang diperhatikan ini Kak, yang kiri ini untuk kipasnya, fan-nya. Jadi semakin ke atas semakin keras dia, semakin kencang. Nah, semakin kencang. Nah, untuk ini untuk temperaturnya Kak. Temperatur. Temperatur semakin rendah semakin dingin. Jadi kalau terlalu dingin tinggal ke atasin aja. Ya. Jadi kalau mau setelannya dingin seperti ini kayak ke bawah ya. Kayak. Ini biasa biar bau dari luar nggak masuk. Kalau seperti ini masuk bau dari luar. Ya. Seperti ini nggak masuk bau. Itu dah setelahnya jangan ada. Ini biasa arah hembusan AC. Ini misalkan badan sama Ya, kaki sip, dan sip. seterusnya. Siap. Oke. Ini matikannya Pak. Nah, mati. Mau nyalain tinggal diklik. Jangan lupa untuk yang AC ini harus nyala harus klik ya. Karena kalau nggak diklik dia hanya kipasnya aja, pendinginnya nggak nyala. Oh ya. Jadi harus kayak gini. Nah tadi sama, ini manualnya, sama aja sih sama di sini. Ya. Nah, hazard di sini Kak. Hazard. Nah. Ini ya Pak ya, hazard Pak. Ya. Oke. Nah ini buat defogger, misalkan di Kintamani atau Bedugul berembun gitu untuk mengurangi embunnya di tempat yang ini. Nanti keluar angin dari sini nih. Oh ya, buat embun ya. Biar berembun. Seperti itu. Lalu di sini buat USB, buat ngecas nih ya. Ada 2 biasa. Yang satu buat ngecas, yang satu buat apa namanya pakai kabel, Bluetooth music Ya, pakai ya. kabel. Sip. Nah, yang paling sering dipakai kan pertama Bluetooth music nih Pak. Jadi caranya ke pengaturan. Setelah ke pengaturan di slide paling kiri di mana tuh ya? Oh di sini. Bluetooth. Nanti tinggal dikonekin aja pairing. Dicari Bluetoothnya apa. Kalau sudah diokein, setelah diokein balik ke home lagi, pilih music, pilih yang music Bluetooth. Nanti nyalain dari Spotify atau Joox atau Bluetooth music. Ya. Sip. Back lagi. Kalau pakai USB di sini kayak musik USB, tinggal dicolok nih. Lalu setelah itu radio tinggal dipilih aja, dia otomatis sih. Kalau mau nyari channel otomatis yang ini. Ya. Nanti kalau udah mau nge-save nomor apa channelnya tinggal yang love. Nah, balik lagi ke home. Nah, pengaturan. Ini masih pakai plastik ya? Belum dicopot. Oh ini setelan-setelan biasa sih, zona waktu dan lain-lain. Kayak
pengaturan biasa lah. Ya. Ini untuk fitur kontrol kendaraan. Ada fitur namanya ADAS, Advanced Driver Assistance System, atau simpelnya mobil yang bisa mengemudi sendiri lah, Pak. Di sini ada fitur namanya FCW, Front Correction Warning. Jadi ketika ada mobil di depan, objeknya dirasa terlalu dekat dengan kecepatan mobil ini, maka mobil ini akan mengeluarkan peringatan atau warning berupa suara. Titit kalau terlalu dekat. Jadi artinya harus jaga jarak aman. Kita dikurangi kecepatan atau direm lah, biar nggak terlalu dekat. Lalu ada AEB, Automatic Emergency Brake. Ini yang mengambil tindakan pengereman. Nah, kalau kayak di Jakarta itu sih jalanannya proper, Pak, untuk aktivasi ini. Tapi kalau untuk di Bali karena banyak motor yang ngerinya tiba-tiba nyalip gitu, jadi disarankan dimatikan saja. Tujuannya yaitu biar motor nggak nyalip tiba-tiba, mobil kita ngerem. Kitanya mobilnya aman, dari belakang amit-amit ke tabrakan, jadi dimatikan. Jadi hanya berupa peringatannya saja warning. Nah, ini ada fitur namanya LDW, Lane Departure Warning. Kalau kita di atas kecepatan 40 km per jam, nginjak marka jalan atau pindah lajur tanpa ngasih sen, ada peringatannya dia. Artinya biar kita tetap harus di jalurnya gitu. Takutnya kan kalau ngantuk atau apa. Ini tingkat kepekaan dan lain-lain bisa diatur. Ini kayak jendela, settingan biasa sih. Kunci pintu, lampu dan lain-lain. Nah, di sini Kak, di lainnya atau others. Di sini ada mode eco. Jadi mode berkendaranya itu kan ada normal sama sport. Ini yang ekonomis ya. Ini yang eco. Kalau eco nanti di sini hemat. Betul, lebih hemat. Di sininya nanti di sampingnya D muncul tanda daun gitu warna hijau. Itu mobil lebih hemat, tapi memang tarikannya jadi berat deh. Menyesuaikan lah. Jadi itu adanya di sini nggih, di lainnya. Lalu di sini ada fungsi perbaikan wiper. Ini fungsinya adalah saat ini kan wipernya ke bawah. Kalau kita aktifkan dia ke atas. Nah, seperti ini. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita mau buka kap mesin harus atau wajib fungsi perbaikan wipernya diaktifkan dulu ke atas gini. Jadi saat dibuka nggak kena dia. Nggak mentok. Karena kalau seperti ini mentok, kalau dibuka mentok dia kejepit. Jadi diaktifkan dulu. Kok dinaikkan dulu. Iya, betul. Lalu di sini navigasi. Ini kan kayak biasa aja sih, Pak. Tinggal di search. Tinggal dicari aja. Misalkan apa? Stadion ya. Kayak Google Map lah. Kayak Google Map biasa lah. Tinggal di nanti. Stadion Kapten Dipta. Tinggal dia yang anu kan gitu. Siap. Ya lanjut Mas. Udah. Oke, lanjut ya Pak ya. Lalu ada yang voice command itu Pak, atau perintah suara. Nanti listnya kita kirimkan. Jadi selain pakai yang halo wuling, bisa juga di sini gambar mic. Buka jendela depan kiri. Oke, membuka jendela kiri depan. Tutup jendela depan kiri. Oke, menutup jendela kiri depan. Intinya kita klik dulu atau pakai yang halo wuling, udah halo, baru perintah. Langsung perintah. Misalkan kadang-kadang saya tidak mengerti, bisa diulang lagi. Langsung perintahnya. Nanti seiring waktu pasti tahu lah ya. Seperti itu. Ya kalau ada panduan ada apa, mohon boleh. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau untuk volume bisa dari sini, Pak, biasa. Dari setir. Atau kalau dari radio tekan ini, di hold di atas. Atas bawah. Seperti itu. Atau pakai yang voice command itu tadi. Untuk sunroof bisa pakai yang voice command atau tombol di sini ya, Pak. Siap. Dia kalau nutup ininya manual, tapi kalau bukanya otomatis keduanya. Nah, seperti itu. Lalu di sini biasa pengaturan buat next channel radio misalkan. Ini untuk kebutuhan ADAS-nya ini. Ini nggak terlalu pakai sih intinya. Ini sudah ada ini Pak ya, TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi kalau tekanan bannya dia warna merah, artinya kurang angin. Tapi kalau sudah seperti ini sudah aman. Tangki bensin di sebelah kanan ya Pak. Bukanya di bawah sini ya Pak ya. Ini ada tombol, tinggal ditarik. Lalu untuk spion, ini kan settingannya kalau kita lock atau kunci otomatis ngelipat. Tapi jika terjadi papasan kendaraan, kena spion yang paling kanan ya Kak ya. Paling kanan.
Lipat nih. Nah, Ya. yang paling kanan ini, balikin lagi. Ya. Untuk setting mirrornya di sini kan set tengahnya. Ini ada kanan sama kiri, right sama left. Yang right tinggal dimainin, tinggal di setting deh. Tinggal disesuaikan aja. Nah, lalu di paling kiri sini Pak ada namanya lamp leveling. Jadi ketinggian lampunya bisa disetting deh Pak. Nah, Oh, yang lampu jauh, lampu dekat gitu lah cerita. bukan, jadi lampu biasa, cuman bisa lebih rendah deh Pak settingannya. Ya itu dah. Nah. Kayak gini ya, mau di bawah. ya. Betul. Ya kayak itu dah istilahnya lampu jauh, lampu dekat gitu. Betul. Kalau ini kan lampu jauh seperti ini Ya. Kalau ini lampu biasa, cuman bisa disesuaikan. Ya, Nah, ya, siap. ini biasa kasih di sini kayak Ya. disesuaikan aja. Tinggal ditutup lagi. Nah, lalu yang diperhatikan Pak, ini Pak, dia kan rem tangan sudah elektrik kayak kemarin. Contoh ini tetes tanpa pakai sabuk pengaman ya. Ya. Injak rem, dipindah ke D, digas, nggak mau jalan ya Pak, digas nih Pak. Suruh pakai sabuk pengaman, nggak mau dia. Solusinya dua Pak. Misalkan mau pakai sabuk pengaman atau misalkan cuman maju dikit aja, ini dipencet manual nih, mati, dilepas di jalan. Ya. Seperti itu. Ngerem lagi. Cuman kalau seperti ini Pak, auto hold-nya nggak mau aktif karena sabuk pengaman belum dipasang. Ya. Jadi kalau dilepas jalan dia. Jadi solusinya biasa ke netral dulu, pasang sabuk pengaman. Nah, ketika sabuk pengaman sudah dipasang, otomatis auto hold-nya nyala. Ya, ya. Jadi misalkan mundur, tinggal ke R, digas dikit, mundur, Ya. ngerem, ditahan dikit, muncul Kak. Nah, A-nya. Setelah ini meskipun transmisi mau di D, mau di R, Diam dia. tanjakan mau turunan diangkat sudah ngunci ya. Sudah aman. Mau jalan lagi tinggal injak rem ke D, tinggal digas dikit, lepas dia rilisnya. Ya. Kalau udah biasa nanti enak tuh smooth ya. Mundur lagi tinggal digas dikit, Ya. lepas dia. Nah, ngerem biasa sudah ke P, parkir, otomatis dilepas nyala dia. Pokoknya intinya selama sabuk pengaman dipasang ini otomatis semua. Ya. Nah, nggak perlu dipencet-pencet lagi. Seperti itu nih. Ya. Di sini ada kabel lubang 12 volt Pak. Yang bulat gini Pak. Oke. Lain-lainnya sama kayak mobil pada umumnya sih Pak. Ya, Nanti ya. yang kurang paham apa diinfokan aja.